belanja di YesStyle. Dan ini biasanya ini ada rekomendasinya, gambarnya tuh jiplak blok sama persis. Hai, Desinata is come back. Welcome to new video. So, aku di sini mau sharing tentang pembelanjaan aku di YesStyle. Nah, sebelum dari itu, pasti kalian udah lihat atau kalian belum tahu juga, aku sering banget fashion haul atau makeup haul dan skincare haul itu bareng YesStyle. Ya, jadi aku belanja di YesStyle. Ya, kalian bisa banget lihat linknya di bawah kalau kalian belum nonton videonya. Ya, video-video pengalaman aku untuk fashion haul, makeup haul, dan skincare haul di sana. Mungkin dari vlog ini, dari antara kalian pengen banget kepoin si YesStyle itu apa, atau cara belanjanya gimana sih di YesStyle, ya, apalagi situs belanja luar negeri yang menurut aku ini salah satu rekomendasi banget. Dan ini fashionnya itu trend center dari Pinterest. Kalau kalian download aplikasi Pinterest atau suka lihat di Google, itu masuk fashion Pinterest. Nah, rekomendasi aku belanjanya di YesStyle. Jadi YesStyle ini adalah e-commerce atau situs belanja yang base-nya itu di Hong Kong. Nah, pembelanjaannya itu atau barang-barang yang dijual itu rata-rata fashion, makeup, beauty, skincare, tas, dan juga home and lifestyle. Itu trend centernya dari Pinterest. Dan biasanya nih base-nya itu yang jadi trend center itu di Korea dan juga Jepang, ya. Jadi bener-bener barang yang dijual itu premium dan juga autentik dari Jepang dan juga Korea. Nah, itu yang paling menarik. Jadi kalau misalkan kalian PO perorangan itu susah, ya udah gitu kalian bayar jasa. Kalau di YesStyle ini kalian nggak perlu bayar jasa, kalian langsung ke sellernya aja, ya. Kalian cuma biaya estimasi biaya pengiriman. Dan menurut aku pengirimannya kalau dihitung-hitung sama aja kayak kita PO perorangan gitu. Jadi menurut aku mendingan sendiri gitu. Udah jelas aku tahu kualitas bahannya, udah gitu aku bisa milih sellernya yang otentik dari Korea dan juga Jepang. Dan nggak perlu khawatir, biasanya kan kalau misalkan otentik itu dari Korea dan Jepang, harganya tuh masih mahal pasti. Di YesStyle ini ada rekomendasi 30% lah ya, 30% dari 70% barang-barang Korea dan juga Jepang, 30% sisanya itu rekomendasi barang-barang dari Cina. Misalnya gambarnya tuh jiplak blok sama persis. Terus kalau kualitas bahannya ya 11-12 lah ya. Dan harganya 30-70% jauh lebih murah. Tapi balik lagi ke kalian, mau yang asli premium autentik dari Korea atau Jepang, atau yang made in China. Ya misalkan kalau kalian budget pas-pasan, ya boleh aja sih beli dari Cina. Aku bakal bantu kalian untuk gimana caranya memilih produk itu, bisa bedain sortir ya untuk barang-barang yang Jepang, Korea maupun Cina. Pertama tuh pilih dulu itu kategorinya. Misalkan kategori yang kalian pengen itu shopnya women, beauty, men, lifestyle, atau juga langsung pilih brand. Akan kayak fashion ya kan, mau lihat model-modelnya dulu tapi autentik dari Jepang atau mau Korea, gampang banget. Kalian pilih yang women. Abis itu setelah kalian pilih women, kalian pilih yang all women. Nah, itu ada kategori refine sama short buy. Nah, aku pilih yang refine. Nah, refine ini ada style atau or type. Nah, di style or type ini kalian pilih yang Japanese style ataupun yang K-pop. Nah, di situ tuh langsung ada kategorinya. Kalau Korea gitu, itu biasanya udah ada logo benderanya gitu loh di setiap toolbarnya itu. Nah, kalau yang Jepang juga sama gitu. Biasanya rekomendasi yang produk-produk yang autentik itu yang banyak banget dijual, yang langsung dari resellernya, ya. Itu produknya yang sering juga diskon. Itu skincare. Ya, skincare dan juga alat-alat lifestyle itu banyak banget, apalagi di Jepang itu. Nah, kalau untuk fashion sendiri ya, fashion itu jarang banget sih sebenarnya kalau di Korea dan Jepang itu untuk diskon ya. Jadi harganya pasti kayak normal gitu loh. Nah, yang paling sering diskon itu barang-barang yang Cina. Nah, kalau Cina itu tidak ada logo bendera. Ya, aku ingetin,
Kalau untuk sortir barang yang otentik, ya Jepang dan Korea itu ada logonya, gambar bendera. Dan sebelum kalian tahu benderanya kayak apa, kalian searching juga di Google bendera Korea dan Jepang tuh kayak gimana. Nah, tadi aku bilang sebelumnya memang barang itu yang mirip-mirip kayak Korea, itu yang similar, itu atau Jepang, itu banyak banget dari Cina. Banyak banget, dan itu otomatis harganya jauh-jauh lebih murah, 30-70% lebih murah. Dan tapi di Cina itu harganya cuma murah banget pokoknya deh, kayak cuman 300.000, 200.000, padahal itu autentiknya hampir 1 juta, 1 juta ke atas lah ya. Rata-rata yang premium dari Korea dan Jepang itu hampir 1 jutaan, itu kalau fashion. Nah, sama tas gitu. Tapi kalau misalkan skincare, sering banget sih kalau skincare itu promo di sini, sering banget, dan itu langsung dikirim dari Koreanya sendiri. Kayak misalkan skincare yang paling best seller di Korea itu kayak skincare Klaiss atau juga Cosrx, ya itu deh yang belum ada di sini, tapi ada di YesStyle, dan juga langsung pengirimannya dari Korea maupun Jepang. Dan tenang aja, di YesStyle ini bener-bener update se-update-update-nya. Setiap minggu itu update banget style fashion. Misalkan lagi ngetren banget ya, kayak baju vest dan juga kayak baju-baju 90s dan old school, itu udah ada. Dan kalau kalian cari di toko ya hijau atau oranye itu jarang banget. Tapi jarang. Di sini ada, langsung ada. Dan kalian juga pantengin aja deh, pokoknya setiap minggu itu dia sering ngasih promo-promo diskon gitu, merchant-merchant yang lain-lainnya. Karena menurut aku kayak aku sendiri aja suka, karena aku download aplikasinya, jadi aku suka pantengin gitu. Sedikit tips dari aku ketika kalian belanja di YesStyle, dan ini penting banget ya, kalian itu sesuaiin budget kalian. Dan karena ini nilai mata uangnya asing ya, tapi bisa dirubah ke rupiah, jadi kalian nggak perlu bingung gitu nanti mesti ngebandingin nilainya berapa ya. Gampang banget, kalian buka aja di account ya, abis itu atau kalau di website itu kan ada tuh apa namanya itu toolbarnya. Kalau di aplikasi kalian klik aja account, abis itu ada preference ya. Di preference itu kalian klik, nah di situ sebelumnya pastinya kalian isi dulu data diri kalian itu dengan destinasi pengiriman. Itu kayak aku pilihnya pastinya Indonesia. Nah, pilih Indonesia, dan currency-nya kalau aku mau lihat barang, aku mau shopping dulu ya, buat mata-mata liatin dulu, perbandingin yang lain-lain, biasanya pakai nilai rupiah, IDR rupiah, Indonesian rupiah ya. Tapi nanti ketika aku udah mau bayar barang yang aku suka, itu udah aku masukin keranjang, nanti currency-nya aku rubah ke dolar, ke US dollar. Ingat ya, kalian rubahnya itu ke US dollar, bukan dolar UK atau dolar Singapura atau dolar Hong Kong, enggak. Cuman pilih aja tuh US dollar ya, dolar Amerika pastinya, oke okay? Itu pas kalian udah misalkan udah mau kirim, kalian udah ngerasa udah cukup nih belanjaannya dari keranjang, ingetin ke kalian, setiap pembelanjaan itu 1,6 juta rupiah ya. Nah, 1,6 juta rupiah atau senilai 100 dolar kali ya, pokoknya segitu deh. Aku sorenya ngeliatnya dari rupiah, itu free ongkir. Jadi kalau misalkan di bawah 1,6 kalian kena ongkir. Kena ongkirnya itu sekitar 75.000. Kalau nggak salah sih 75.000 ya. Segituan lah ya, 75.000. Terus kalian juga bisa pilih lagi nge-adjust atau tambahan ya. Itu kalau misalkan kalian mau gift wrapping. So far di aku sendiri untuk yang 75.000 aja premium standar itu menurut aku ya, aku sih udah ngerasa cukup. Udah apa namanya, barang-barangnya sampai itu kayak skincare ya, kayak toner itu ada toner, itu kan air ya, air, toner, pakaian itu aman sama sekali, dan itu bener-bener nggak ada cacat sedikit pun, dan so far itu bener-bener aman. Dan jangan sampai deh nggak aman ya. Kalian lihat lagi nih, bener nggak sih barang-barang yang kalian beli itu ya. Kalau misalkan udah kalian rasa setuju barang-barang yang kalian mau beli itu, nah untuk deliverynya pastiin lagi itu pengirimannya ke
alamat yang kalian tuju, bener-bener rinciin lengkap selengkap-lengkapnya. Terus di sini ada kupon atau juga reward code. Nah, boleh banget kalian masukin itu nama aku, yaitu Desi Inata. Ya, nama aku di sini nih. Masukin di kupon reward. Karena kenapa? Itu untuk mengurangi biaya kalian pada saat kalian bayar pastinya ya. Misalkan tuh ngurangin biaya pengiriman dan belanja, total belanja kalian lah ya. Lumayan banget, itu up to 10%. Nah, biasanya di situ udah kelihatan dipotong nanti misalnya di shipping dan handling, dan juga di kuponnya itu kalian masukin. Nah, di sini juga ada estimasi kapan sih sampai nih barangnya ini. Kayak aku nih barangnya kalau diestimasiin ya, hari ini tanggal 21 April, berarti sampainya itu kira-kira tanggal 26 gitu. Biasanya emang 1 minggu sampai 2 minggu ya, 1 minggu sih sebenarnya. Biasanya ini aku selalu ninjau dari kurirnya itu dipakai Janio ya, Janio, kalian bisa cek janio.com itu. Nah, kalau sampai di Singapura, nyampe ke Indonesia udah cepet banget, biasanya cuma 1 hari. Kita yang selalu updatein udah di mana sih barang kita gitu, karena takutnya barang kita di hold atau gimana, jadi aku selalu update gitu. Nanti langsung pencet aja itu continue ya, kalau emang kalian ngerasa udah cukup. Nah, di sini ada beberapa metode pembayaran, dari kredit card, dan juga ada dari GPay, dan juga ada dari PayPal. Nah, salah satunya yang aku pilih itu dari PayPal. Nah, kalian langsung aja pencet si PayPal. Nah, biasanya sebelum continue itu kita masuk dulu ke aplikasi kita lagi, kayak ngulang untuk sign in gitu, kayak ke email dan juga ke password, karena untuk memverifikasi bahwa itu kita bukan robot, jadi bener-bener human asli. Jadi kita masuk ke situ, nanti update lagi. Nah, pas udah selanjut terakhir itu ya, mau di billing terakhir, nah itu ada pembayaran yang mau ke dealin. Nah, di situ aku pilih PayPal. Nah, untuk pembayaran untuk PayPal, aku masukin aja login itu user email sama password aku. Dan don't worry, misalkan user email kalian tuh beda sama usernya PayPal, itu nggak masalah, itu bisa dimasukin. Kayak aku juga sama kayak begitu. Nah, setelah kalian masukin, kalian login. Nah, di login itu nanti kalian pilih centang dan dipastiin alamatnya juga sama PayPal kalian, untuk alamat rumah kalian, nanti estimasi pengiriman, dan dipastiin di PayPal itu kalian ada saldo ya, pastinya ada saldo. Kalau nggak ada saldo nggak bisa. Untuk PayPal ini cara ngisinya gimana sih? Kalian pertama itu untuk ngisi PayPal bisa pakai kartu kredit. Nah, kalau pengalaman aku sendiri ngisi PayPal ini, aku pakai kartu kredit tapi bantuan temen gitu, karena jauh rate-nya lebih murah ya. Jadi aku cuma ganti biaya admin aja sama nilai currency-nya berapa. Misalkan aku masukin $50 PayPal, ya udah dikali hari ini berapa nilai currency. Biasanya kena, kalau dari PayPal itu nggak kena admin sih, kalau dari kartu kredit kena admin, tapi tergantung kartu kreditnya lagi, nggak bisa disamain ya estimasi rate-nya, currency-nya berapa. Setelah itu udah deal semuanya ya, nanti dalam waktu 1x24 jam ada email dari YesStyle bahwa kita tuh udah melakukan transaksi. Dan aku mau ini juga buat kalian pastiin checking lagi itu bener-bener nominal pembelanjaan kalian tuh sama dengan pembayaran yang ada di PayPal. Dan di PayPal juga pastinya kalau misalnya kita melakukan pembayaran sama kayak rekening gitu, lagi ada notif selalu. Untuk ngisi si PayPal itu selain dari kartu kredit, kalau kalian minjem sama temen kayak aku, nah kalian bisa pakai jasa pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini jasa yang sering banget ngirim-ngirim uang ke luar negeri atau untuk belanja, jasa perorangan sih, seringnya perorangan. Nah, ini banyak banget di forum-forum kayak detik.com juga lah, banyak nih pokoknya. Misalkan ini PayPal, bayar PayPal, terus ada juga yang lain-lainnya gitu. Tapi hati-hati, untuk pihak ketiga ini biasanya ada yang penipuan. Jadi kalian cari yang trusted ya, yang rekomendasi banget, yang udah punya website, dan biasanya misalkan dia punya WA-nya tuh udah bisnis. Pokoknya carilah yang update. Tapi lebih aman sih menurut aku sih pinjam kartu kredit teman kalian, itu paling aman banget, itu paling aman.
Dan kalau pakai pihak ketiga itu dikenain jasa fee. Jasa fee-nya juga nggak gede kok. Tergantung ya, tergantung. Ada tuh yang jasa fee-nya tuh kayak sekitar jasa sekali kirim itu 30.000. Ya, 30.000. Itu 30.000 sebenarnya yang paling murah sih. Karena aku nyari-nyari ada yang lebih mahal dari itu. Tapi dibandingin lagi, ada yang mau ngisi misalkan isinya minimal $50, $100 ke PayPal itu free. Lakukan pembelanjaan, pembayaran, jangan lupa kalian untuk selalu itu checking ya nomor kode order kalian untuk atau nomor shipping kalian itu ke website Janio ya. Kalian di situ jelas nanti ada trackingnya barang kalian tuh udah di mana lokasinya, misalkan dari udah di Hong Kong, transit di Singapura. Nah yang paling lama tuh sebenarnya pas nyampe Indo, karena di Indo itu kayak diurus dulu bea cukainya, habis itu diurus lagi masuk ke gudang dari pengirimannya itu kayak shippingnya si kayak Janionya sendiri. Nah selalu kalian updatein. Nanti misalkan kalian ada kendala untuk di haul barangnya itu karena custom protection, nggak perlu bingung, nggak usah khawatir ya. Tips dari aku, nggak usah khawatir, please nggak usah khawatir, karena di YesStyle ini akan dirembes tax refund dari custom protection. Custom protection kayak semacam bea cukainya ya, taxnya ya. Nanti akan di refund, masuk aja di refund ke websitenya. So anyway, di 2020 sampai 2021 ini aku sering banget belanja di YesStyle. Kalau kalian lihat, visit ke belanja-belanjaan aku yang aku belanja di YesStyle, kalian bisa linknya ada di deskripsi boxnya. Kalian bisa kepoin di sana. Ya menurut aku barang-barang itu sangat rekomendasi kalau kalian suka yang menarik dan unik dan fashion Pinterest banget. Dan itu nggak bisa ditemuin di tempat-tempat lain, counter lain dan juga e-commerce lain. Dan sini satu rekomendasi di YesStyle menurut aku. Kayak aku berasa kayak anak Amerika style, yang kayak anak US, anak London, yang kayak aduh gila sih, kayak gue milenial, kayak umur gue kayak 20 tahunan gitu, kayak umur 20 tahun, 18 tahun gitu, kayak imut-imut gemes-gemes kayak masih kuliah di London gitu loh. Semoga konten ini membantu kalian ketika belanja di luar negeri ya, termasuk di YesStyle ya. Ini pengalaman aku dan ini honest review. Menurut aku belanja di sini sungguh menyenangkan dan kayak nggak ada masalah sih gitu. Awalnya kayak ragu-ragu gitu, tapi kesini-sini aku ngerasa kayak lebih enak sih belanja di sini gitu. Karena fashionnya juga beda banget, kayak ala-ala Pinterest. Dan banyak yang menurut aku kadang-kadang temen aku tuh nggak punya, dia cuma liatin lo kayak lucu banget sih fashion lu, kayak akhirnya mereka beli gitu. Dan jangan lupa pakai kode voucher aku, namaku itu Desinata, untuk kalian dapetin promo diskon untuk pembelanjaan di YesStyle up to 10%. Dan segitu dulu konten hari ini ya. See you next video and bye bye. Bantu aku juga subscribe dan juga follow Instagram aku Desinata. See you next video and bye bye.